Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita ke isomorfisme group. Pada pekan lalu kita sudah membahas apa yang disebut dengan homomorfisme group. Bagaimana kriteria suatu pemetaan disebut sebagai homomorfisme. Definisinya seperti apa sudah kita bahas pada pekan lalu. Kemudian kita juga sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan kernel dari suatu homomorfisme. Ingat, kernel itu kaitannya selalu dengan homomorfisme. Ya, kalau di sini di grup ada homomorfisme. Kalau di aljabar linier mungkin kalian ingat kernel yang memiliki kernel itu adalah suatu transformasi linier. Nah, kemudian kita juga mempelajari bagaimana kondisi yang diperlukan untuk suatu pemetaan bisa menjadi homomorfisme yang memiliki sifat satu-satu, sifat pada. Ya, nah di sini yang akan kita bahas adalah isomorfisme. Secara garis besar isomorfisme itu adalah suatu homomorfisme yang sifatnya satu-satu dan pada. Ya, jadi kemarin kita belajar ada monomorfisme, epimorfisme. Nah, perpaduan antara keduanya disebut dengan isomorfisme. Atau formalnya, suatu isomorfisme V dari suatu grup G ke G aksen itu adalah merupakan suatu pemetaan yang satu-satu dan pada, yang juga mengawetkan operasi grup atau dengan kata lain dia merupakan suatu homomorfisme. Ya. Nah, di sini juga diuraikan bahwa suatu pemetaan antar grup dikatakan isomorfisme kalau pemetaan tersebut merupakan homomorfisme yang satu-satu dan pada. Kemudian, kalau terdapat suatu isomorfisme dari suatu grup ke grup lain, atau di dalam hal ini dari G ke G aksen, maka G dikatakan isomorfik dengan G aksen, atau biasanya dinotasikan dengan tanda ini ya, isomorfik. Gitu. Nah, sebelum kita ke teknis, di sini ada beberapa sifat yang berlaku ya. Jadi sifatnya ini kalau misalkan kalian bisa cek dengan sifat-sifat yang ada di homomorfisme, sebenarnya sama saja, hampir mirip ya, karena pada dasarnya suatu isomorfisme itu merupakan homomorfisme. Artinya, sifat-sifat yang berlaku di homomorfisme pasti akan berlaku di isomorfisme, karena isomorfisme itu syaratnya kan tadi homomorfisme kemudian dengan tambahan sifat bahwa dia satu-satu dan pada. Artinya semua sifat yang berlaku di homomorfisme juga berlaku di sini, hanya saja di sini diberikan highlight tentang beberapa hal gitu ya. Misalkan sifat yang pertama, pemetaan V itu memetakan identitas di G ke identitas di G aksen. Ini juga ada ya tergambar dalam sifat homomorfisme yang kemarin kita pelajari. Kemudian sifatnya juga untuk setiap integer n, kemudian untuk setiap elemen a di G gitu ya, berlaku VA pangkat n sama dengan VA baru dipangkatkan n. Ini juga sama untuk sembarang elemen a di B, AB di A dan B di G. A dan B itu komutatif jika dan hanya jika VA dan VB juga itu komutatif. Nah, ini yang berlaku di isomorfisme saja. Jadi kalian jangan tertukar ya, karena hubungannya seperti ini. Karena isomorfisme itu adalah homomorfisme, maka semua sifat yang berlaku di homomorfisme berlaku di isomorfisme. Tetapi sebaliknya tidak berlaku. Apa yang berlaku di isomorfisme bisa jadi tidak berlaku di homomorfisme. Gitu ya. Kemudian ini ada sifat yang kedua, nah karena dia sifatnya isomorfisme biasanya akan dikaitkan dengan inverse dari pemetaannya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan pemetaan V itu adalah suatu isomorfisme, maka V inverse juga isomorfisme dari G aksen ke G gitu ya, posisinya dibalik. Kemudian G itu akan abelian jika dan hanya jika G aksen abelian. Kemudian K itu adalah subgrup dari, jika K adalah subgrup dari G, maka VK yang isinya adalah semua hasil pemetaan dari V untuk setiap K di K, ya, di mana K-nya itu subgrup G, itu juga merupakan subgrup di G aksen. Yang untuk V inverse-nya juga dia merupakan subgrup yang di G, gitu ya harusnya. Nah, oke. Jadi sekarang kita lebih ke teknis ya, bagaimana menunjukkan suatu pemetaan itu merupakan
suatu isomorfisme. Oke, nah untuk menunjukkan bahwa di sini kita coba latihan nomor 1 ya. Tunjukkan bahwa U5 isomorfik dengan U10. Untuk menunjukkan bahwa dua buah grup itu isomorfik, tadi kita sudah sempat bahas juga ya. Dua grup itu dikatakan isomorfik apabila terdapat isomorfisme. Ya, apabila terdapat isomorfisme dari kedua grup yang mematakan kedua grup tersebut ya. Nah, di sini oke, kita coba yang nomor 1. Yang nomor 1 itu diketahui mana nih? Ya, terus dulu diketahui ada U5 dan U10. Ada U5. Kadang-kadang ada juga yang pakai U-5 gitu ya, tapi nggak masalah U5. Kemudian ada U10. Ingat, U5 itu isinya adalah 1, 2, 3, 4. Jadi elemen-elemennya yang relatif prima dengan 5 ya. Nah, kemudian U10 itu adalah 1, 3, 7, 9. Nah, untuk menunjukkan bahwa terdapat suatu isomorfisme, kita harus konstruksi dulu pemetaan dari U5 ke U10. Kalau memang di soalnya tidak diketahui pemetaannya seperti apa, artinya kita bebas mengaitkannya sesuai dengan keinginan kita, asalkan memenuhi syarat. Memenuhi syarat suatu pemetaan, jadi dia harus well defined. Ya, jadi harus well defined dulu. Nah, yang pertama, di sini akan ditunjukkan bahwa U5 isomorfik dengan U10. Nah, yang pernyataannya adalah seperti ini. Dua buah grup dikatakan isomorfik apabila terdapat isomorfisme antara keduanya. Gitu ya, artinya terdapat isomorfisme. Artinya kita harus pilih suatu pemetaan yang sifatnya isomorfisme. Gitu ya, pemetaan artinya harus well define dulu, kemudian dia merupakan homomorfisme juga dan juga berlaku sifat satu-satu dan pada. Nah, artinya hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengkonstruksi, memilih pemetaannya mau seperti apa, gitu ya. Jadi di sini saya tulis definisikan pemetaan, taruhlah misalkan namanya F, ya, dari U5 ke U10. Karena ini elemennya hingga, ya kita bisa dengan mudah mengaitkan masing-masing elemennya ya. Jadi kita kaitkan saja satu masing-masing. Di sini saya tuliskan secara terurut. Yang paling gampang sih sesuai dengan urutannya aja ya, satu ke satu. Nah, ingat supaya sebenarnya boleh misalkan ini ya, 3, 7, 9. Saya mau mengaitkan 1 dengan 9. Kalau di awal gitu kita milih ya boleh saja, kalau memilih bisa apa aja. Tapi kita harus ingat bahwa yang namanya homomorfisme atau isomorfisme itu dia akan memetakan identitas ke identitas lagi. Pada saat kita memilih pemetaan yang dia tidak memetakan identitas ke identitas, sudah pasti dia bukan homomorfisme atau malah isomorfisme juga bukan, gitu ya. Artinya untuk memudahkan kita mencari kandidat, itulah kandidat pemetaan, kita harus cari dulu identitas di grup yang pertama apa, identitas di grup kedua apa. Ini kasusnya kalau hingga ya, tapi kalau elemennya banyak nanti kita akan perlihatkan harus seperti apa pemetaannya. Ya. Nah, jadi identitas dikaitkan dengan identitas itu yang harus. Nah, ini kemudian selanjutnya terserah mau 2 ke 9, 3 ke 3, 4 ke 7 itu boleh saja, asalkan pemetaan yang kalian definisikan itu well defined. Ya. Ini di sini saya akan ambil pemetaan yang simpel saja. Jadi dari 1 ke 1, 2 ke 3, jadi sesuai dengan posisinya saja. Ya. Nah, kemudian yang pertama harus dilakukan adalah seperti yang tadi saya sebutkan. Yang pertama akan dibuktikan bahwa F itu well defined. Ya, akan dibuktikan F well defined. Bagaimana? Karena ini pemetaannya anggotanya hingga, pemetaannya juga jelas. Ini kita bisa kan syarat pemetaan yang well defined itu adalah apabila saya mengambil dua sembarang di domainnya, dua elemen sembarang di elemennya yang
sama gitu. Artinya kalau saya ngambil dua elemen yang sama, maka dia akan dipetakan ke yang sama juga. Artinya misalkan saya ambil satu sama dengan satu gitu kan, dia dipetakannya ke satu. Jadi tidak ada ceritanya, misalkan saya ambil satu, kemudian yang satu dipetakan ke satu, yang satu lagi dipetakan ke tiga. Nah itu tidak well defined karena FA-nya, A-nya sama dengan B, misalkan satu sama dengan satu gitu ya. Tapi ternyata FA-nya satu, yang satu F1 lagi sama dengan 3. Nah ini kan tidak well defined gitu. Nah, ini saya hapus. Jadi seperti itu ya. Jadi selain kita harus memetakan identitas ke identitas lagi, kita harus juga perhatikan well defined-nya. Nah, karena ini jelas, yang jelas itu karena pengaitannya apa elemennya hingga dan juga sedikit, kita juga bisa berargumen bahwa untuk elemen yang sama dia dipetakannya ya ke situ. Jadi nggak ada yang bercabang lah istilahnya. Nah, di sini kita tulis jelas berdasarkan definisi dari pemetaan F yang di atas bahwa untuk setiap A, B elemen dari U5 di mana A-nya sama dengan B dengan A sama dengan B, maka akan diperoleh FA sama dengan FB. Itu ya. Jadi sehingga terbukti bahwa sehingga terbukti F-nya well defined. Gitu ya. Oke. Nah, itu sudah. Jadi well defined-nya sudah. Nah, selanjutnya bebas mau kalian nunjukin satu-satu dulu boleh, mau tunjukin ada dulu boleh, nunjukin homomorfisme dulu boleh. Tapi untuk yang khusus well defined kita harus tunjukkan dulu dia yang pertama kali harus ditunjukkan adalah well defined-nya dulu ya. Nah, kemudian yang kedua misalkan karena ini supaya dekat lah ya, akan dibuktikan bahwa F-nya satu-satu. Kan kalau satu-satu itu tinggal kebalikan dari well defined. Ini juga sama jelas. Ya, enaknya pemetaan yang elemen-elemennya hingga itu ya kita bisa lihat dengan jelas bahwa jelas bahwa pemetaan F tersebut F itu bersifat satu-satu. Ya, tinggal jelaskan kenapa dia bisa bersifat satu-satu. Karena untuk setiap A, B elemen U5, nah ini ingat definisi satu-satu. Dengannya bukan A sama dengan B, tapi dengan, atau kalau mau yang sama dengan ini dengan FA. Karena di sini tidak ada yang sama ya, jadi saya pakai pernyataan dengan A tidak sama dengan B, akan diperoleh FA atau berakibat juga boleh tidak sama dengan FB gitu ya. Jadi terbukti bahwa F itu satu-satu. Kemudian selanjutnya akan dibuktikan F-nya pada. Biasanya kalau udah satu-satu langsung pada ya. Ini juga jelas bahwa pemetaan F itu bersifat pada. Seperti halnya kalau kalian mau membuktikan grup dengan menggunakan tabel Cayley gitu ya, yang elemen-elemennya hingga juga kan kebanyakan ya jelas-jelas karena memang sudah jelas terlihat dari tabelnya. Sifat-sifat yang mau kita tunjukkan itu ya, bersifat pada. Tapi di sini kasih tambahan jelasnya dari mana? Karena untuk setiap, nah ingat definisi dari pemetaan pada. Untuk setiap Y yang merupakan anggota U10 ya, terdapat
X yang merupakan anggota U5, nggak apa lagi nih ya, sehingga berlaku Y itu sama dengan Fx. Gitu artinya semuanya punya perapeta gitu ya setiap elemennya. Jadi 9 berarti itu sama dengan F4, 7 sama dengan F3, 3 sama dengan F2, 1 sama dengan F1 gitu ya. Nah, jadi terbukti F-nya pada. Nah, selanjutnya yang terakhir, yang ini mungkin harus dibikin agak detail ya. Akan dibuktikan bahwa F-nya itu adalah merupakan suatu homomorfisme grup. Homomorfisme grup. Artinya kan pernyataannya bilang kalau dia tuh dikatakan homomorfisme kalau untuk setiap dua anggota di domain, jadi untuk setiap AB di U5, kita harus tunjukkan bahwa FAB sama dengan FA dikalikan FB. Karena U5 itu grupnya terhadap perkalian, ya. Jadi di sini mau nggak mau kita harus cek satu-satu, ya. Karena bunyinya satu. Jadi kita coba satu-satu F 1 kali 1, F 1 kali 2, F 1 kali 3. Kemudian udah habis nih 1 F 1 masih 4 ya. Kemudian F21 gitu ya. Karena belum tentu ya maksudnya jangan diasumsikan dulu dia komutatif 12 sama dengan 21, tidak. Atau sebenarnya boleh saja karena sifat U5 yang abelian ya. Tapi di sini saya akan buat rinci dulu karena melihat tidak semua grup itu sifatnya komutatif gitu ya. Jadi nanti takutnya kalian mengasumsikan bahwa untuk setiap grup gitu saya bisa saja mengambil angka F12 kemudian F21 ya sama saja padahal belum tentu ya. Nah, untuk di sini karena ini 21 kemudian F22 F23 F24. Nah, dan seterusnya nanti kalian coba uraikan semuanya ya. Sampai 31, 32, 33, 34. Nah, ini F1 kali 1 adalah 1 kali 1 sama dengan 1. F1 dipetakan ke 1. Atau ini sama dengan F1 dikali F1. Gitu ya. Kan F1 kali 2. Tadi 2 dipetakan ke 3 ya. Kalau nggak salah tadi 2 dipetakan ke 3. Kita lihat dulu. Nah, 2, 3 itu sebenarnya sesuai dengan urutan aja ya. Jadi ini F1 kali 2 sama dengan F2. F2 itu sama dengan 3. 3 itu sama dengan F1. Atau boleh jadi gini nih. 1 dikalikan 3. Atau sama dengan F1 dikali kok 3 sih? Iya betul, F2. Gitu ya. Nah, gitu. Ini dan seterusnya juga sama F1 3 F3 sama dengan ini kok jadi 3 ya? 2, ini 2. Gitu. Nah, F3 ini 3. F3 itu tadi sama dengan F3 itu tadi sama dengan 7. Kemudian 7 itu sama dengan 1 dikalikan 7. Ini sama dengan F1 dikali F3. Dan seterusnya diuraikan. Ya, silakan kalian coba untuk yang ini. Dan kesimpulannya, ditunjukkan sampai 34 ya. Jadi terbukti bahwa F itu adalah salah. Ya bolehlah untuk poin ini ya, homomorfisme grup aja. Homomorfisme grup. Nah, secara keseluruhan sehingga berdasarkan 1 sampai berapa tadi 4 ya kalau nggak salah. Ini ya poinnya poin 4 lah. Maka terbukti bahwa F itu adalah isomorfisme. Karena F isomorfisme, jadi kesimpulannya U5 itu isomorfik dengan U10. Nah, kalian jangan lupa kesimpulan yang menjawab pertanyaan awalnya. Gitu ya. Jadi ya mau sampai sini juga oke, tapi akan lebih baik lagi jadi nilainya itu sempurna kalau kalian menjauh juga
apa yang ditanyakan di soal gitu ya. Nah, oke. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua, menunjukkan bahwa U5 itu tidak isomorfik dengan U12. Nah, ya, kalau kita mau menunjukkan dua buah grup itu tidak isomorfik, sebaiknya gitu ya, atau bahkan tidak dianjurkan untuk menggunakan kita konstruksi pemetaan, kemudian buktikan dia tidak isomorfisme. Itu tidak ya, itu tidak dianjurkan. Karena itu belum tentu menjawab. Kenapa belum tentu menjawab? Karena kan pernyataannya gini. Dua grup itu dikatakan isomorfik kalau ada artinya dari misalkan berjutaan kemungkinan pemetaan yang ada dari satu grup ke grup yang lain. Misalkan dia memang hanya satu jenis pemetaan saja yang memungkinkan dia jadi isomorfik gitu ya atau isomorfisme. Makanya dia tetap dikatakan isomorfik walaupun kemungkinan-kemungkinan lain tidak berlaku gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus ngecek setiap pemetaan yang mungkin dari U5 ke U12 ya bisa saja kan karena ini elemennya hingga kalian bisa bisa apa? Saya tulis dulu ya. Jadi diketahui U5 itu tadi adalah 1 2 3 4. Kemudian U12 isinya adalah 1, 5, 7, 11 ya. Nah, dari segi ini ya, melanjutkan yang tadi. Jadi, kalaupun ada beribu-ribu, sebenarnya ini nggak akan sampai ribuan sih ya. Jadi, kemungkinan yang bisa kita buat adalah ada berapa tuh? Misalkan karena harus ke satu lagi gitu ya. Nah, sisanya 2, 3, 4, 5, 7, 11 itu kita bisa oper-oper gitu ya. Gimana caranya supaya dia well defined dan itu ya tidak terlalu banyak sebenarnya. Paling juga ada berapa nih? Ada tiga kombinasi 3 gitu ya, 3 faktorial mungkin. Hanya 6. Nah, kalian boleh mencoba semua pemetaan yang mungkin gitu ya kalau elemennya sedikit ini gitu atau bahkan kalau misalkan elemennya 10 juga masih bisa. Ya silahkan dicoba, tunjukkan saja bahwa semua tapi tunjukkan pemetaannya adalah pemetaan yang well defined saja, yang tidak well defined tidak perlu kalian masukkan gitu ya. Nah, dari pemetaan-pemetaan yang mungkin dikonstruksi tunjukkan bahwa semuanya itu tidak berlaku sifat homomorfisme, kemudian satu-satu dan pada. Jadi bisa jadi yang satu homomorfismenya berlaku tapi dia tidak satu-satu pada. Bisa jadi pemetaan yang lain homomorfismenya satu-satunya berlaku pada dan homomorfisme tidak berlaku, begitu juga untuk yang lainnya gitu. Jadi akan ada satu hal saja yang menjadi pembatal dia isomorfisme kalau memang dia tidak isomorfik gitu ya. Itu bisa kalian lakukan, tapi kalau saya lebih memilih melihat dari strukturnya. Jadi kalau dua buah grup itu dikatakan isomorfik ya, atau dia akan isomorfik kalau dia akan memiliki struktur-struktur yang mirip gitu. Walaupun elemennya tidak sama tapi dia strukturnya mirip. Misalnya ya, kalau di U5 dia sifatnya komutatif, maka U12 pasti akan komutatif kalau dia isomorfik gitu ya. Jadi kita tidak mungkin membuat suatu isomorfisme atau dua grup itu tidak akan isomorfik kalau dia memiliki struktur yang berbeda. Dari namanya saja sudah bisa tergambar isomorfik gitu. Jadi artinya secara ini sama gitu ya, serupa. Nah, misalkan hal lain gitu ya. Misalkan saya punya contoh lain, periksa U5 sama seandainya nih ya U12 itu elemennya misalkan ada 5 gitu ya. U5-nya ada 4, U12-nya ada 5. Nah, itu sudah bisa kalian gunakan sebagai alasan bahwa mereka itu tidak akan isomorfik karena elemennya saja sudah beda, kardinalitasnya saja sudah beda. Gitu. Atau U5 dia tapi kalau operasi belum tentu ya. Kalau operasi belum tentu. Misalkan U5 itu dia abelian gitu ya. Kemudian U12 itu dia tidak abelian. Nah, itu tidak akan isomorfik. Itu bisa kalian gunakan alasan
supaya lebih singkat. Nah, di sini perhatikan, ingat bahwa nah ini perhatikan. Jadi saya nggak pakai ini ya. Oke, saya hapus saja. Kalian boleh menggunakan itu silahkan. Nah, tapi kalau saya lebih cenderung untuk memperhatikan strukturnya saja. Jadi perhatikan bahwa di U12 ya, dia berlaku ini aja lah. Di U12 berlaku untuk setiap elemennya itu berlaku kalau dikuadratkan akan sama dengan 1. Jadi setiap elemennya kalau dikuadratkan akan hasilnya sama dengan 1 di U12 ya. Untuk setiap X-nya anggota U12. Ya, jadi dengan kata lain order elemennya itu 2 kecuali 1. Kalau 1 ya 1 di ordernya 1 ya. Artinya dari sini order elemen dari U2 itu adalah order setiap elemen ya, order setiap elemen. Udah adalah 1 kecuali untuk 1. Dia 1 aja. Kecuali 1. Ini saya kasih kurung. Nah, gitu ya. Nah, tapi kalian bisa cek tapi pada U5 ya, di U5 perhatikan bahwa 2 itu dikatakan atau dia akan jadi 1 itu kalau misalkan perhatikan ya, 2 dikuadratkan jadi apa? Jadi 4 kan? Harusnya kan kalau sesuai gitu ya, ordernya harus 1 karena setiap elemen di U12 itu ordernya 2. Maaf, ordernya adalah 2 kecuali angka 1. Ya. Jadi kalau mau U5 isomorfik dengan U12 pasti dia kalau misalkan ya U5 itu isomorfik dengan U12 maka pasti sifatnya juga akan sama seperti itu. Dia order elemennya akan 2 kecuali angka 1. Nah, kita kasih contoh penyangkal di U5 ada angka 2 yang kalau dikuadratkan hasilnya 4. 4 masih di situ, artinya dia ordernya bukan 2. Ya, ingat order elemen. Nah, dia akan jadi order dari 2 itu adalah 4. Gitu ya. Ya, sehingga beda. Ada satu walaupun misalkan order 3-nya order 3 itu 2, order 4 itu 2, tapi karena U5 ada satu saja anggota yang tidak mirip sifatnya dengan U12, maka itu dapat disimpulkan bahwa U5 tidak isomorfik dengan U12. Seperti itu. Jadi kita hanya perlu beberapa kalimat tentu saja yang bisa diuji kebenarannya gitu ya, tidak hanya sekedar berargumentasi tapi tidak ada landasannya gitu. Tapi kalian juga mengemukakan sesuatu harus ada landasannya dengan sifat-sifatnya gitu ya. Kemudian kalaupun saya ingatkan lagi, kalaupun mau menggunakan yang tadi, cek semua isomorfisme yang mungkin gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau mau menunjukkan isomorfik kita ambil saja satu, menunjukkan dua grup, untuk menunjukkan dua grup itu isomorfik kita cukup bentuk satu, tapi dia memenuhi sifatnya, gitu. Jadi jangan sampai salah pilih, kita pilih pemetaan yang memenuhi dia satu-satu pada kemudian merupakan homomorfisme. Kemudian kalau menunjukkan tidak isomorfik, jangan dibuat pemetaan. Tapi kalaupun mau ya boleh, tapi harus tunjukkan bahwa semua pemetaan yang mungkin itu ya tidak akan berlaku sifat isomorfismenya gitu, tidak akan berlaku. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang soal nomor 3 ini lebih lebih grup-grup yang elemennya jauh lebih banyak daripada U5 dan U10. Ya, kita perhatikan bagaimana menunjukkan dua buah grup di mana kondisi grupnya seperti itu. Dua grup tersebut isomorfik. Jadi diketahui G itu sama dengan A tambah B akar 2, di mana AB-nya anggota bilangan rasional. Ya, ingat Q itu rasional. Kemudian H-nya
itu adalah matriks yang isinya A, 2B, BA, tapi entry-entry-nya juga rasional. Gitu ya. Nah, ini juga bisa, seandainya nih entry-entry-nya dia tidak rasional nih ya, nah, tapi ini bisa jadi dia tidak isomorfik. Tapi kita harus kaji ininya apa gitu ya. Kalau masih subhimpunan dari rasional biasanya akan isomorfik. Tapi kalau tidak ya bisa jadi tidak isomorfik gitu ya. Nah, pernyataan itu tunjukkan bahwa G, nah akan ditunjukkan G-nya isomorfik H. Ya, terhadap operasi penjumlahan. Artinya dua-duanya grup terhadap operasi penjumlahan. Ingat hal yang pertama, misalkan atau di sini saya tambahkan keterangan deh ya. G plus itu grup, kemudian H plus itu juga grup. Nah, definisikan pertama ya, pemetanya taruhlah F lagi ya. F dari G ke H. Ya, yang dipetakan apa yang paling sederhana itu adalah kita petakan saja elemennya. Jadi A tambah B akar 2 ke matriks A 2B B A. Ya. Seandainya kalian membuat pemetaan dari A tambah B akar 2 ke misalkan ya matriksnya jadi 2A, 4B, 2B, 2A itu juga boleh. Kenapa? Karena dia juga masih merupakan elemen dari H. Boleh, tapi ini kan kita menuliskan yang paling simpelnya ya, jadi nggak usah dibikin ribet. Artinya kita tuliskan saja bahwa elemen-elemen yang ada di H itu seperti apa, elemen-elemen yang di G seperti apa, ya tinggal kita buat suatu pengaitan. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah periksa, yang saya tulis pakai I aja lah ya, akan ditunjukkan atau ditambahkan ini ya untuk setiap A tambah B akar 2 anggota G. Nah, dari sini sebenarnya sudah tergambar bahwa A, B-nya anggota rasional. Tapi kalaupun kalian ingin menambahkan di sini AB anggota Q gitu ya, itu boleh saja. Akan ditunjukkan bahwa B, E, F itu pemetaan yang well defined. Ingat, nah kalau yang seperti ini kita tidak coba-coba lagi. Kalau ini karena bentuknya udah general, yang harus kita lakukan adalah ambil sembarang anggota di domainnya. Harus dua ya. Jadi A1 tambah B1 akar 2 dan A2 tambah B2 akar 2 elemen dari G. Dengan, nah tadi ada syarat bahwa A1 tambah B1 akar 2-nya harus sama dengan A2 tambah B2 akar 2. Gitu ya. Nah, yang akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan bahwa F A1 tambah B1 akar 2 sama dengan F A2 tambah B2 akar 2. Ya. Oke, saya coba di sini mudah-mudahan cukup ya. Nah, kita mulai dari sini ya, dari kiri. FA1 tambah B1 akar 2 itu sama dengan apa? Sama dengan A1, 2B1, B1, A1. Gitu ya. Nah, kemudian yang kita punya apa dari yang kita ambil ini? Kita punya bahwa A1 tambah B1 sama dengan A2 tambah B2. Ini tuh artinya apa? Artinya A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Gitu ya. Nah, di sini kita bisa tuliskan karena A1 sama dengan A2, ini jadi A2. B1 sama dengan B2, ini jadi B2. Ini B2, ini juga A2 gitu ya. Nah, padahal ini itu adalah hasil peta dari F A2 tambah B2 akar 2 gitu ya. Nah, jadi dari sini terbukti bahwa F itu pemetaan yang well defined. Nah, jadi terbukti F-nya well defined. Nah, kemudian selanjutnya supaya masih satu jalur, di sini akan ditunjukkan bahwa F itu sifatnya satu-satu. Ya, artinya ambil A1 tambah B1 akar 2, A2 B2 ini akar 2
anggota G. Tapi syaratnya apa? Syaratnya bukan A1 sama dengan A2, itu kan syarat yang well defined. Kalau yang satu-satu, ingat bahwa dengan, saya kasih pembatas dulu nih. Dengan F A1 tambah B1 akar 2 sama dengan F A2 tambah B2 akar 2. Yang akan ditunjukkan apa? Akan ditunjukkan bahwa A1 tambah B1 akar 2 sama dengan A2 tambah B2 akar 2. Jadi kebalikan yang tadi ya. Nah, karena ini yang kita tunjukkan, maka atau gini nih, saya uraikan dulu ya. Dari sini nih. Kita punya ini ya. Nah, ini artinya apa? Uraikan lagi, artinya A1 2B1 B1 A1 sama dengan A2 2B2 B2 A2. Nah, dari sini kan kita ingat lagi suatu dua buah matriks dikatakan sama kalau setiap entry-nya sama. Sehingga kita bisa peroleh bahwa A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan akan ditunjukkan bahwa F itu ya, akan dengan F1 artinya akan harus kita tunjukkan adalah A1 tambah B1 akar 2 sama dengan A2 tambah B2 akar 2. Dan kita mulai dari sini ya. A1 tambah B1 akar 2. Tapi diketahui bahwa A1 sama dengan A2 ini sebenarnya cukup jelas ya, tapi saya buat rinci saja. A1 kan sama dengan A2. Jadi A2 ditambah B1 sama dengan B2. B2 akar 2. Atau bolehlah, karena ini terlalu jelas ya. Nah, jelas dari asumsi bahwa A1 sama dengan A2 dan B1 sama dengan B2. Sehingga diperoleh A1 tambah B1 akar 2 sama dengan A2 tambah B2 akar 2. Gitu ya, jadi terbukti bahwa F itu sifatnya satu-satu. Kemudian yang pada dulu akan ditunjukkan F pada, kalau pada umumnya ya, pada umumnya itu kita cukup mengaplikasikan rumusnya. Jadi maksudnya definisi pada itu apa sih? Untuk setiap anggota di kodomennya, untuk setiap Y anggota kodomen akan ada X di domain sehingga Y-nya sama dengan Fx. Kalau ini kan tadi jelasnya dari pemetaan yang kita buat ya. Untuk setiap berarti ambil ini A1 B1 2B1 B1 atau biar nggak terlalu sama banget lah ya. Saya ambilnya X saja. X 2Y 2Y kemudian ini Y, ini X. Anggota dari H sembarang. Nah, akan ditunjukkan terdapat mungkin ini biar apa ya notasinya, X, Y, Z lah ya. Z anggota G sehingga Z sama dengan F balik X 2Y YX itu sama dengan FZ ya. Karena di sini terdapat, maka kita bisa pilih Z-nya kayak apa. Pilih Z-nya, karena tadi kita sudah punya ini, kita bisa mengkonstruksi nih. Kita udah punya matriks itu kan isinya X, 2Y, YX, tapi dalamnya juga karena dia anggota H, maka X dan Y ini adalah anggota bilangan rasional. Makanya kita bisa mengkonstruksi atau kita bisa memilih Z yang bentuknya kayak gini, X disesuaikan dengan bentuk yang tadi ya, ditambah Y akar 2. Nah, berdasarkan definisi di sini, sehingga berdasarkan definisi
Atau enggak gini nih. Nah, ini kan ya, ini tuh Z-nya. Maka di mana X 2Y, jadi karena mulainya harus ini 2Y itu Y X itu sama dengan F dari X tambah Y akar 2 atau sama dengan F Z ya gitu. Jadi dia terbukti bahwa F itu pada, terbukti F-nya pada. Kemudian yang terakhir akan ditunjukkan bahwa F itu adalah homomorfisme grup. Nah, ini ingat, ambil dua elemen diklumen A1 tambah B1 akar 2 dan A2 tambah B2 akar 2 anggota dari G. Nah, akan ditunjukkan F dari A1 tambah B1 akar 2 ditambahkan A2 tambah B2 ini itu sama dengan F A1 tambah B1 akar 2 ditambah F A2 tambah B2 akar 2 gitu ya. Nah, mulai dari sini nih, ambil kita mulai dari sini dulu. F A1 tambah B1 akar 2 ditambah A2 tambah, ini harusnya akar 2 ya, B2 akar 2. Nah, tambahkan dulu yang di dalam kurung, sama dengan F dari A1 tambah A2 ditambah B1 tambah B2 akar 2. Kan tambahkan dulu. Kemudian baru dimasukkan ke dalam definisi pemetaannya. Jadi diperoleh ini jadi apa? A1 tambah A2, 2. B1 tambah B2, ini B1 tambah B2, ini A1 tambah A2. Nah, ya ini tidak lain ya, kalau bisa kita pecah A1, 2B1, B1, A1 ditambah A2, B2, ini B2, ini A2 gitu ya, atau ini sama dengan F dari A1 tambah B1 akar 2 tambah F dari A2 tambah A2 dari bawah ya gitu ya, F A2 tambah B2 akar 2 gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya terbukti bahwa F merupakan suatu homomorfisme grup gitu ya. Jadi langkahnya seperti itu, kita konstruksi dulu F-nya, kemudian buktikan bahwa yang pemetaan yang kita konstruksi itu adalah pemetaan yang well defined. Setelah itu tunjukkan langkah yang selanjutnya, bebas sebenarnya, mau nunjukin dulu homomorfisme boleh, mau tunjukin satu-satu pada dulu juga boleh, itu terserah kalian. Ya, yang penting semua komponen tersebut bisa ditunjukkan, sehingga kalau memang dia bisa dibuktikan, maka pemetaan tersebut disebut dengan isomorfisme. Nah, grup-grup yang dikaitkan dengan pemetaan tersebut dinamakan isomorfik. Gitu. Baik, jadi untuk yang sesi pertama saya cukupkan sampai sini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam teorema fundamental yang ada di isomorfisme. Tapi kita akan bahas di video yang part keduanya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.